Aduh, ini sepatu tuh hampir paket komplit sebenarnya. Masalahnya cuma satu, di fitnya doang. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Jordan Science 3. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, dan ketika tractionnya masih bersih, ini sih menggigit dengan sangat baik. Semua manuver gue tercover. Somehow gocekan gue berasa lebih tajam dan gue lebih lincah selama pakai sepatu ini. Tapi begitu abas kalian bawa ke lapangan basket outdoor, apalagi yang berdebu, nah ini baru tractionnya mengalami penurunan dan bisa jadi agak jauh penurunannya. Kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya kasar gitu ya, kayak aspal gitu, itu masih aman. Paling kalau udah mulai berasa slip-slip gitu karena tractionnya udah ketempelan banyak debu, tinggal di wipe off aja. Habis itu masih bisa diandalkan. Tapi kalau abas kalian main di lapangan basket outdoor yang permukaannya licin, berdebu pula, wah ini sih kayaknya bakalan slip all over the place. Nah, gue berasa banget perbedaan tractionnya tuh ketika gue pertama kali pakai sepatu ini dalam kondisi traction bersih, dipakai di lapangan indoor yang bersih, itu kan menggigit banget. Tapi begitu sepatu ini udah gue bawa ke outdoor, mungkin outsole-nya juga udah jadi lebih kotor. Pas balik lagi main di lapangan indoor yang bersih, itu berasa kayak nggak ngigit gitu. Jadi harus gue bener-bener bersihin dulu si debu-debu yang ada di outsole-nya ini, baru kembali ngigit di lapangan indoor yang bersih. Kemudian untuk durability-nya termasuk aman sih ya, meskipun nggak ada tag XDR-nya. Tapi ini traction pattern-nya menurut gue cukup tebel-tebel. Ini pun setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras, terus masih pada tebel-tebel juga sih. Nggak ada yang sampai botak, nggak ada yang terkikis parah gitu, masih dalam kondisi yang prima. Termasuk badak lah ini kalau mau buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky banget. Heel to toe transitionnya termasuk smooth, bagian heelnya dibikin rounded, terus bagian forefootnya juga dibikin rounded. Meskipun tengah-tengahnya berasa agak flat, terus agak kaku gitu, tapi untungnya di bagian toe box areanya ini masih gampang ngeflex sih. Ditambah lagi perpaduan setup cushioning Formula 23 dengan zoom unit di bagian forefoot, itu bikin kayak every step tuh benar-benar mentul-mentul gitu. Jadi mendukung banget lah ini untuk berlarian. Next, untuk cushionnya ini merupakan poin yang sangat istimewa di sepatu ini. Gila, gue enjoy banget sama setup cushioning di sepatu ini. Gimana enggak, Formula 23 aja kan merupakan cushioning yang antara soft sama bouncy-nya tuh kan cukup balance gitu ya. Ya lebih banyak ke bouncy sih ya. Kemudian juga impact protection-nya oke banget kan Formula 23 itu. Dan Formula 23-nya di sepatu ini juga cukup tebel loh. Abas kalian bisa lihat tuh insole-nya ketika dikeluarin tuh Formula 23-nya lumayan tebel itu foam-nya. Ditambah lagi ada zoom unit yang tebel juga di bagian forefoot. Jadi tuh feels cushioning-nya di sepatu ini berasa bouncy banget, terus super responsif. Mana core feel-nya juga masih dapet, jadi enak banget buat dipakai bermanuver. Berasa ada energi return-nya tiap kali kita melangkah ataupun ketika mendarat terus mau lompat lagi gitu. Gila sih, enak banget. Balik lagi kalau untuk abas kalian yang emang butuh impact protection pun dapat gitu loh di sepatu ini. Gila, ini seandainya insole-nya tuh cocok buat semua sepatu gitu ya. Kalau abas kalian dapat sepatu basket yang cushioning-nya jelek, tinggal copot insole-nya Science 3, masukin aja ke sepatu tersebut, udah langsung jadi sepatu yang cushioning-nya enak banget. Lanjut ke material, ini sih upper materialnya termasuk zero break-in time. Dari awal penggunaan itu udah langsung enak, langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki. Tapi kalau untuk breathable-nya ya agak di tengah-tengah lah ya. Dibilang nggak breathable banget juga enggak, tapi dibilang breathable banget enggak juga sih. Pas-pasan aja lah kalau abas kalian pakai sepatu ini agak terlalu lama atau mungkin dalam cuaca yang panas. Lumayan anget sih di dalam sepatu ini, tapi nggak yang sampai parah-parah banget lah. Material talinya gue sih sempat lepas 2 kali gitu ya di tengah game. Jadi sebaiknya langsung ikat double aja lah, ikat mati supaya nggak gampang lepas-lepas. Untuk padding lidahnya ajaib juga nih. Padahal kan tipis gitu ya, tapi lumayan padat sih. Jadi ketika ngencengin tali sepatu tuh yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Udah gitu bentuk lidahnya juga lebar banget kan, jadi enak sih, berasa kayak bagian pergelangan kaki depannya dipeluk gitu.
Sedangkan untuk padded collarnya ini sih tebelnya cuma di kanan kiri doang, di area ankle kita gitu. Tapi di bagian heelnya tuh tipis, terus nggak ada kayak sculpted gitu, jadi terlalu rata gitu loh bentuknya, sehingga bikin berasa ada heel slip. Memang kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi kita yang pakai sepatu ini tuh kayak berasa di dalam sepatu ini bagian belakangnya kayak bisa naik turun gitu loh. Lanjut ke fitnya, nah ini satu-satunya poin minus di sepatu ini. Bentuknya sepatu ini tuh aneh banget, bener-bener ramping, terus panjang gitu ya. Kalau gue sih tetap pakai true size, masih aman, cuma emang berasa snug fit banget. Jempol gue sama kelingking gue itu udah mentok gitu ya di bagian toe box sepatu ini. Tapi anehnya kayak ada sisa ruangan kosong setengah sentian gitu di ujung toe boxnya itu, karena sepatunya bentuknya runcing gitu. Jadi ya itu tuh sisa ruangan kosongnya, jadi kayak panjang banget gitu loh nih sepatu. Bagian atas toe boxnya sih nggak bubbly, enak, pas gitu. Terus samping kanan kirinya juga udah pas banget. Nah, kalau buat abas kalian yang kakinya emang sesuai nih sama bentuk kakinya si Zion ini yang ramping panjang kayak gini, wah ini abas kalian udah kayak dapet jackpot lah, dapat door prize lah, bisa pakai sepatu ini dengan fit yang enak gitu ya. Karena sesungguhnya sepatu ini beneran enak, cushioningnya seenak itu gitu loh. Nah, tapi buat abas kalian yang kaki lebar, udah deh lupain aja, ini sih nggak cocok sih buat abas kalian, karena kalau abas kalian upsize pun itu jadinya bakalan kepanjangan juga, terus bakalan ada masalah heel slip yang lebih parah lagi. Jadi yang wide footer lupakan. Kemudian untuk lockdownnya sebenarnya asal abas kalian dapat sizingnya udah tepat nih, terus ngiket tali sepatunya juga udah proper. Ini sih lockdown di bagian midfootnya enak banget, berasa dipeluk banget, ditambah lagi dengan insole yang keset gitu ya, ini kayak material karet gitu. Jadi kadang-kadang emang agak susah sih ketika mau masukin kaki ke dalam sepatu ini tuh berasa kaos kakinya ketarik-tarik gitu. Tapi nggak sampai separah kayak Way of Weight Shadow 5. Itu kan lebih parah lagi gitu, karena dikasih kayak bintik-bintik gitu, jadi susah banget deh mau masukin kaki ke dalam sepatu itu, insole-nya lengket banget, narik-narik kaos kaki. Kalau di sepatu Zion 3 ini masih enak gitu, keset, terus juga itu kan juga nambahin lockdown sebenarnya, kaki kita jadi nggak gampang bergerak karena insole yang keset itu. Nah, yang disayangkan di bagian heelnya tadi tuh ada masalah heel slip sedikit, cuma untungnya kebantu sama lockdown di bagian midfoot yang udah bagus banget dan insole yang keset tadi, sehingga masalah heel slipnya jadi nggak terlalu berasa, nggak sampai yang berasa kayak sepatunya mau lepas-lepas gitu. Andai nggak ada masalah heel slip sama sekali sih, ini lockdownnya bisa gue bilang istimewa sih. Terakhir untuk supportnya aman semua. Kalau supportnya terakhir untuk supportnya ini sih level elite lah, supportnya nggak ada masalah sama sekali. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, material uppernya juga sangat support, berasa tebel gitu ya. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral udah ada lockdown yang baik, terus upper material yang tebel, terus ada material synthetic leather di bagian samping plus material plastik lagi. Itu benar-benar ngejaga kaki kita supaya nggak berasa mau keluar-keluar. Masih ditambah lagi dengan adanya outrigger. Outriggernya dua lagi di bagian forefoot sama di bagian midfoot. Gokil. Jadi hebatnya meskipun sepatu ini tuh hitungannya nggak wide base ya, berasa kayak narrow gitu, tapi jadi berasa stabil gara-gara ada dua outrigger ini. Sehingga ketika gua mendarat, habis lompat, ataupun ketika melakukan berbagai manuver tetap berasa stabil sih sepatu ini. Support bagian belakang juga udah dilengkapi dengan internal TPU heel counter yang proper banget, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya cukup. Meskipun sepatu ini low cut, tapi gue berasa ankle gue safety sih, berasa kepeluk. Paling sayangnya cuma ada masalah heel slip tadi aja. Kemudian sepatu ini juga udah dilengkapi torsional support, ada shank plate yang gede banget di insole-nya. Jadi sepatu ini nggak gampang dipelintir-pelintir, nggak gampang ketekuk-tekuk pas ada insole di dalam sepatu ini. Jadi kaki abas kalian nggak bakalan over twist ketika melakukan pergerakan-pergerakan yang ekstrim. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Jordan Zion 3 ini. Gila sih. Ini sepatu cuma masalahnya benar-benar di fitnya doang. Kalau nggak ada masalah di fit sih sebenarnya nih sepatu bakalan laris manis. Mana harga retailnya juga masih make sense lagi. Udah dapat cushioning drop-in insole yang segini mewah gitu ya.
Harusnya sih laris manis sih, ini bener-bener masalahnya fit doang, sayang banget. Ya, buat awas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.